Vâng, chúng tôi rất ngạc nhiên trước Indonesia, đất nước ngàn đảo rất dễ tìm cầu thủ gốc, trong khi Việt Nam đang gặp khó. Tất nhiên Indonesia sẽ được tính đến khi có cầu thủ gốc, Việt Nam cũng không nên quá thoải mái. Ya, media Vietnam keheranan dengan Indonesia yang sangat mudah mencari pemain keturunan. Bahkan pemain keturunan dari Eropa berbondong-bondong ingin membela Indonesia. Saat ini saja, sudah resmi menjadi WNI ada 10 pemain keturunan, termasuk Jai Ijes yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia. Belum lagi ada Tom Haye, Nathan Jo Awan, Ragnar Oratmangoen, dan Martin Paes. Kemudian, itu pun belum cukup membawa Indonesia ke level dunia. Sekarang Sintayong akan pergi ke Belanda selama 2 minggu untuk mencari pemain keturunan kembali. Dan itulah mengapa Vietnam menyebut Indonesia sangat mudah mencari pemain keturunan. Tìm cầu thủ gốc, trong khi Việt Nam đang gặp khó, tất nhiên Indonesia sẽ được tính đến khi có cầu thủ gốc, Việt Nam cũng không nên quá thoải mái. Sementara itu, asa timnas Vietnam memiliki pemain naturalisasi asal Brazil terganjal idealisme federasi. Dan Quoc Tuan tak ingin identitas timnas tergerus. Dan itulah membuat media Vietnam pusing. Pasalnya, negara-negara di Asia sedang gencar-gencarnya mencari pemain keturunan, sedangkan Vietnam masih setai-setai saja. Ya, teka-teki soal timnas Vietnam memiliki seorang pemain naturalisasi terganjal idealisme presiden federasi yang tak mau identitas tim nasional tergerus dan hilang. Bermula dari opini publik yang menyebut 2 pemain asal Brazil, Rafaelson dan Hedrio, yang bermain di liga lokal Vietnam. Proses naturalisasi dikabarkan akan dipercepat. Tujuannya agar kedua pemain tersebut segera membela timnas Vietnam asuhan Philippe Troussier. Namun sayangnya, Presiden Federasi Vietnam PFF, Tran Quoc Tuan, punya pandangan berbeda terhadap naturalisasi yang bertentangan dengan idealisme. Ya, Tran Quoc Tuan menegaskan tujuan membangun tim nasional adalah memiliki identitas, dan identitas ini mencakup faktor seperti budaya, bahasa, dan lainnya. Ditambah kebijakan PFF dalam membangun tim nasional tidak menggunakan pemain naturalisasi tanpa adanya pemain keturunan Vietnam. Ya, Federasi Vietnam ingin menaturalisasi yang mempunyai darah keturunan Vietnam, namun Vietnam sepertinya kesusahan mencarinya. Ya, berbeda dengan Indonesia yang mempunyai sejarah panjang dengan Belanda, memudahkan Sintayong mencari pemain keturunan di Eropa. Bahkan banyak ribuan pemain keturunan Indonesia yang tersebar di dunia. Bahkan ada yang bermain di liga teratas top Eropa. Sebut saja Tijani Reinder dari AC Milan. Pemain ini memiliki darah keturunan Indonesia Belanda. Tak cuma Tijani yang bermain di liga top Eropa, kemudian ada Emil Audiro Mulyadi, pemain Inter Milan. Kemudian ada Ian Maatsen yang sukses mengantarkan Burnley promosi ke IPL musim 2023-2024. Ian Maatsen adalah pemain keturunan Indonesia Belanda yang memiliki darah Jawa Suriname. Ya, itulah 3 pemain keturunan Indonesia yang bermain di liga top Eropa. Namun sampai saat ini mereka masih ragu-ragu untuk membela Indonesia. Vâng, chúng tôi rất ngạc nhiên trước Indonesia, đất nước ngàn đảo rất dễ tìm cầu thủ gốc, trong khi Việt Nam đang gặp khó. Tất nhiên Indonesia sẽ được tính đến khi có cầu thủ gốc, Việt Nam cũng không nên quá thoải mái. Indonesia will field the same team in the Asia U23 Cup. This is very unexpected. If Indonesia can perform like in the Qatar Cup yesterday, it could be that Indonesia can enter the final of the U23 Asia Cup. Ya, timnas Indonesia U23 akan tampil di Piala Asia 2023 di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Skuad Garuda Muda tergabung di grup A Piala Asia U23 bersama tuan rumah timnas Qatar, timnas Australia, dan timnas Yordania U23. Namun pihak AFC kaget bukan kepalang, bagaimana tidak, hampir semua pemain yang bermain di Piala Asia Senior akan kembali diturunkan pada Piala Asia U23. Tentu ini membuat pihak penyelenggara AFC terkejut bukan main. Ya, kenapa bisa begitu? Seperti kita tahu, pelatih timnas Indonesia Sintayong menurunkan pemain muda di Piala Asia Senior, dan hampir semuanya berada di kisaran umur 23 tahun. Tak cuma itu saja, di era Sintayong, timnas U23 dan timnas senior sama-sama memiliki skuad yang sama,
Jadi menurut Sintayong, tidak ada tim U23 ataupun senior, sebab di kedua tim tersebut sama-sama diisi oleh para pemain muda yang sama. Tentu prospek ini membuat semua pelatih Piala Asia U23 kaget, termasuk pihak AFC. Ya, tentu saja jika timnas Indonesia bisa menurunkan tim yang sama seperti di Piala Asia Senior, Indonesia diprediksi bisa menembus final hingga juara Piala Asia U23. Dari Arhan kita lihat guys. Wow. Ya, sementara itu di Piala Asia U23 nanti akan ada 16 tim. Dari 16 tim yang berlaga di Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 menjadi satu-satunya debutan pada edisi kali ini. Bersaing dengan 15 tim terbaik Asia lainnya tentu menjadi tantangan tersendiri bagi tim Garuda Muda. Dari Arhan kita lihat guys. Wow. Ya, meski begitu, timnas Indonesia tidak perlu minder. Pasalnya terdapat sejumlah pemain yang sudah merasakan kerasnya Piala Asia di level senior. Setidaknya, ada 11 pemain di bawah 23 tahun yang masuk skuad timnas Indonesia senior. Ya, mereka adalah Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, Justin Hubner, Ipar Jenner, Rafael Struijk, Pratama Arhan, Hernando Ari, Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Hoki Caraka, hingga Ramadan Sananta. Ya, dari nama-nama di atas, sebagian besar banyak mendapatkan menit bermain ketika timnas Indonesia senior, menorehkan sejarah dengan lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya. Ya, di posisi penjaga gawang, sepertinya pelatih Sintayong sudah menjatuhkan pilihan kepada Hernando Ari. Bagaimana tidak, di level senior saja, dia adalah pilihan utama, bahkan membuat Nadeo Argawinata menjadi cadangan. Ya, sementara di posisi bek, Sintayong punya Elkan Bagot, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Adapun posisi bek kiri biasanya ditempati Pratama Arhan. Sayangnya, di posisi bek kanan, timnas Indonesia tidak bisa diperkuat oleh Asnawi Mangko Alam lantaran usianya sudah melewati batas. Akan tetapi, penggantinya tidak kalah oke, yakni Witan Sulaiman. Pemain pinjaman Bayangkara FC beberapa kali dimainkan Sintayong pada posisi ini. Begitu juga ketika bisa memperkuat Persija Jakarta. Kemudian di lini tengah, Sintayong punya duet Ipar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Ketiga pemain ini sudah menunjukkan kualitasnya sebagai gelandang tangguh di Piala Asia 2023 dan selalu menjadi starter. Sedangkan barisan depan timnas Indonesia U23 juga memiliki opsi yang menjanjikan. Rafael Struijk bisa dipasang winger kiri, kemudian Hoki Caraka dengan kecepatan berlari yang mumpuni bisa dipasang di kanan. Ya, sementara ujung tombak bisa ditempati Ramadan Sananta. Meski tidak dimainkan ketika Piala Asia, setidaknya dalam beberapa laga ia sempat menjadi andalan Sintayong di lini depan. Ya, dan inilah prediksi mengerikan formasi timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2023. Aparece Messi, gol, gol.